Kang Deddy Mulyadi bukan jagal anggaran, tetapi dia menginginkan bahwa tidak ada anggaran yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sahabat Kang Obing di Sandro Channel, ini ada pernyataan nih. Banyak kan anggota dewan yang mengungkap tentang anggaran, bahwa ada yang mengatakan Kang Deddy memotong anggaran sehingga kabupaten kota itu dirugikan. Nah, gitu kan. Ini jelas sehingga kabupaten dirugikan. Yang keduanya ada juga dana hibah atau anggaran hibah dipotong oleh Kang Deddy. Kang Deddy tidak berpihak pada pesantren. Wah, itu banyak hal yang diungkapkan. Tetapi Kang Deddy menjawab, bagaimana sih sebenarnya anggaran yang ada di provinsi ini? Yuk, kita dengarkan dulu yuk ungkapan Kang Deddy. Ini dia. Paling utama bahwa kita ini nggak motongin anggaran ya. Kita ini nggak jadi jagal anggaran Pemprov Jabar. Kita ini hari ini lagi membuat nalar anggaran. Yang disebut nalar anggaran itu adalah mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana anggaran yang wajib kita laksanakan, mana anggaran yang sunnah kita laksanakan, mana anggaran yang makruh kita laksanakan, mana anggaran yang subhat kita laksanakan, mana anggaran yang haram kita laksanakan. Jadi ada tingkatan dan seluruh rangkaian itu pasti dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Jadi dalam pandangan saya tidak ada misalnya dipotong anggaran semua OPD 70%, enggak, bukan begitu. Ada OPD yang bisa jadi tidak boleh dipotong. Kenapa? Karena nyusun anggarannya udah bener. Nyusun perencanaan anggaran belanja rutinnya udah bener, nyusun anggaran pelaksanaan anggaran belanja modalnya sudah benar gitu kan, belanja barang dan jasa sudah benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa jadi dalam pandangan saya jangan dipotong gitu loh, 1 sen pun kalau sudah benar kan gitu loh. Makanya kan kita hari ini membuat rasionalisasi dan bisa jadi ada anggaran, nomenklatur anggaran yang 100% harus hilang, harus dipindahin. Karena apa? Karena anggaran itu akan menjadi anggaran haram di kemudian hari kan gitu. Jadi ya, itu dia. Jadi Kang Deddy Mulyadi sama sekali bukan untuk memotong anggaran yang sudah disusun. Ya, disusun oleh dinas, disusun oleh kabupaten kota, disusun oleh OPD. Ya, tiba-tiba dipotong begitu saja, bukan. Tetapi Kang Deddy menginginkan bahwa program yang ada itu benar-benar pro rakyat, sehingga diistilahkan Kang Deddy itu ini nalar anggaran, artinya menelaah anggaran apakah anggaran ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak. Nah, kenapa seperti ini? Karena tentunya ada beberapa hal lah yang Kang Deddy tahu tentang ini. Dan makanya Kang Deddy membagi, ada yang wajib dilakukan, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Nah, di situ bisa kita memaknai bahwa Kang Deddy Mulyadi ini paham bahwa ini anggaran yang benar penyusunannya gitu. Sehingga ini bisa dilakukan. Oh, kalau yang ini ada samar-samar nih gitu. Sehingga bisa saja bisa diselewengkan. Bahkan yang terakhir, kalau ini anggaran lolos, ini kemungkinan besar bahkan bakal digunakan salah gitu. Nah, ini tentunya ini bukan berarti semena-mena untuk memotong anggaran, tetapi justru untuk menyelamatkan anggaran. Kalau mendengar pernyataan-pernyataannya, tentunya Kang Deddy ini paham mana yang bisa dikutak-katik, mana yang tidak bisa dikutak-katik. Ini kabar burung nih dari yang biasa tentang anggaran ini. Ya, katanya kan ada titipan-titipan juga. Jadi anggaran-anggaran itu nantinya jadi bisa digeser-geser dan lain sebagainya lah. Makanya dalam pembangunan atau dalam
perjalanannya banyak anggaran yang besar, tetapi kenyataannya ya kok seperti ini gitu hasil kerjanya. Nah ini makanya Kang Deddy menelaah secara maksimal mana sih yang wajib dilakukan. Yang wajib dilakukan tadi dikategorikan bahwa penyusunan anggarannya sudah benar. Penyusunan anggarannya sudah pro rakyat. Ya tentunya kalau sudah benar dan pro rakyat, ini benar yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah itu biasanya lah itu langsung dilakukan oleh Kang Deddy gitu, atau tidak ada coret menyoret gitu. Tetapi kalau misalkan ada yang wah ini bisa, tapi masih ada nih prioritas yang lebih bagus daripada ini misalkan. Nah makanya dicarikan prioritas. Atau yang ini misalkan anggaran ini dialokasikannya nanti pasti ada bermasalah nih. Ya mungkin saja dilakukan atau mungkin saja ada pelaksananya, tapi pelaksananya mungkin hanya hanya biasa-biasa saja. Dan yang terakhirnya ya mungkin ini dilakukan yang terakhir itu ya Kang Deddy tidak mau ini dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini kemungkinan besar ini ada permasalahan ujung-ujungnya. Bisa saja ini tidak pro rakyat, atau bisa saja ini ada perjanjian di belakang layar, sehingga ada kemungkinan kalau dilakukan program itu tidak akan nyampe programnya ke rakyat, tapi program itu ya hanya di tatanan selesai pekerjaan gitu, hanya selesai pekerjaan dan nantinya banyak uangnya yang mengendap gitu. Kan dulu kalau biasanya kan dulu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pimpinannya gitu ya, oleh gubernurnya. Ya di negara di kabupaten di provinsi lain lah. Itu kan mungkin saja ini karena tim sukses, ayo ini kerjakan. Nah, mungkin saja yang makruh, yang sunnah atau yang haram itu dilakukan di situ gitu. Sehingga nanti ada bisa digunakan untuk mengembalikan modal gitu. Itu biasanya justru dari pimpinannya, dari gubernurnya. Kalau ini sebaliknya kan, Kang Deddy itu tidak mau hal-hal yang seperti itu. Makanya ini harus yang wajib atau yang benar-benar pro rakyat. Nah disinilah bedanya gitu. Di sini bedanya. Tetapi kita telah saya ini ya sementara ini, karena yang namanya manusia juga nanti bisa saja berubah gitu. Nah, kalau saya lihat Kang Deddy sekarang ini menginginkan bahwa semua dana-dana itu, dana yang ada itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau ini jalannya, jalan semua. Dan nanti dipantau harus sesuai gitu ya. Kalau misalkan ini tidak perlu nih. Kayak kemarin kan istilahnya untuk TIK ini tidak perlu nih sementara ini karena alat ini harus di tempat tertentu gitu kan. Sementara kan tempatnya juga belum ada. Jadi disimpannya di kantor terus. Kalau di kantor terus paling dipakai rapat juga kadang-kadang gitu. Akhirnya dipakai nonton bola. Nah, kayak gitulah. Jadi ya ini tidak usah. Nah, itu prioritas yang diinginkan oleh Kang Deddy. Jadi yang kayak IT itu nggak perlu, misalkan lebih baik ruangan kelas. Kalau ruangan kelas langsung bisa dipakai dan benar ini dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, kalau masih ada orang yang mengatakan ini pemotongan anggaran ini, nah saya kira ini normatifnya bahwa kalau saya berpikir dengan pemikiran Kang Deddy itu bahwa Kang Deddy itu menginginkan anggaran itu tepat sesuai dengan sasaran gitu ya. Kalau tepat sesuai dengan sasaran, tentunya harus dianalisa sehingga mana yang bisa, mana yang tidak. Karena Kang Deddy paham kan, sudah pernah jadi bupati, sudah pernah jadi anggota dewan, itu ya udah. Jadi tahu anggaran mana yang bisa diselewengkan, mana yang tidak gitu. Dan kebetulan Kang Deddy hari ini gitu ya, hari ini dia tegak lurus, pinginnya buat rakyat semua
gitu. Kadang-kadang kan kalau pimpinannya tidak tegak lurus ya diam-diam aja. Nanti nih kalau yang ini nanti bisa diatur, yang ini dan lain sebagainya itu kan bisa saja gitu. Nah ini tentunya saya sangat tertarik gitu, makanya kenapa saya bahas ini karena saya melihatnya Kang Deddy itu benar-benar untuk memajukan rakyat Jawa Barat. Kalau ini sekiranya dianggap bagus, telaahan saya, bolehlah dibagikan video ini agar orang lain tahu. Kalau misalkan wah jelek nih, ini silahkan Anda nggak usah ini, skip aja. Dan saya berharap saya juga nanti bisa berpikirnya jernih gitu, tidak berpihak ke kiri dan ke kanan. Intinya kita memajukan Jawa Barat lebih baik lagi, lebih istimewa. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.